Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti terkait dengan pembicaraan di DPR ya, soal rancangan undang-undang PFII ya. Nah, judulnya DPR pemerintah kebut bahas RUU PFII 18 hari, sepakat sah besok. Nah, berita ini sendiri ditayangkan oleh Bloomberg Technos tanggal 20 Juli siang ya, jam 13.20, berarti yang disahkannya hari ini. Kita tadi belum ngecek beritanya. Ini ada gambar perbincangan di Komisi 11, ada Pak Misbahun, Ketua Komisi 11. Beritanya begini, pemerintah dan Komisi 11 DPR RI menyepakati rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Jadi singkatan dari PFII ini adalah Pusat Finansial Internasional Indonesia ya, jadi RUU, untuk dibawa ke pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI besok berarti hari saya baca berita ini. Nah, RUU PFII mulai dibahas Kamis 2 Juli ya, jadi baru 20 harian, dan selesai dibahas pada Senin 20 Juli, jadi 18 hari ini seperti judul berita tadi. Sejak awal kedua pihak memang menargetkan RUU PFII akan disahkan menjadi undang-undang pada Selasa 21 Juli. Artinya pemerintah dan DPR menyusun dan membahas RUU hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat, yakni 18 hari. Ini mengulangi berbagai kejadian belakangan ini ya, di era pemerintahan Prabowo ini banyak undang-undang yang berlangsung dibicarakan secara cepat, atau kalaupun tidak terlalu cepat, tidak banyak naskah-naskah yang beredar dan tidak banyak perbincangan publik ya, terutama publik dimaksud adalah perbincangan para ahli. Ini kesekian kali, ini mending sebetulnya, meskipun 18 hari RUU-nya di kalangan ekonom beredar ya, tapi mungkin di publik luas enggak. Nah, kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Hukum Edward Umar Sarip Hiraj alias Edi Hiraj, serta perwakilan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Jadi di rapat kerja Komisi 11 itu ada Kementerian Keuangan, kemudian Menteri Keuangan, bahkan ini Wakil Menteri Hukum, lalu ada juga perwakilan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir mini dan menyatakan persetujuannya terhadap hasil pembahasan panitia kerja, seluruh fraksi atau 8 partai menyetujui RUU PFII untuk ditindaklanjuti di tingkat 2 sesuai mekanisme yang berlaku. Setelah mendengarkan semua pandangan mini fraksi, dapat disimpulkan bahwa ke-8 fraksi Komisi 11 DPR RI menyetujui RUU PFII untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Apakah setuju? Tanya Ketua Komisi 11 Muhammad Misbahun dalam rapat keputusan ya, ini bersama pemerintah ini. Setuju, jawab seluruh peserta rapat. Ya, saya ulangi, ini termasuk undang-undang yang jika disahkan hari ini, hari saya baca berita ini, adalah yang tercepat ya, 18 hari untuk memutuskan dari RUU menjadi undang-undang. Saya bacakan lagi beritanya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panja, jadi bukan Pak Misbahun kan Ketua Komisi ya, ini Ketua Panja RUU PFII Muhammad Hekal menyampaikan RUU PFII sejatinya merupakan amanat pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan, Undang-Undang PPSK, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan PFII diatur secara khusus dalam undang-undang yang dibentuk paling lambat 3 bulan. Nah, jadi ini kanal ini sudah beberapa kali ya membicarakan tentang undang-undang PPSK itu ya, yang nomor 4 tahun 2023. Bahkan saya bersama kawan-kawan ekonom melakukan diskusi Zoom yang kita tayangkan juga di kanal ini. Nah, yang dimana undang-undang itu adalah undang-undang perubahan ya, berlaku tahun 2026, nomor 4 tahun 2026. Jadi undang-undang PPSK yang
salah satu sorotannya adalah soal Indonesia terpersepsi melalui undang-undang itu membuat kemungkinan money laundry yang disahkan undang-undang, kira-kira gitulah. Nah, tapi itu masih diperbincangkan. Nah, di dalam undang-undang yang dimaksud itu ada pasal yang meminta adanya undang-undang PFII ini, dan waktunya 3 bulan paling lambat setelah disahkan. 18 hari kan pembahasan ini. Kalau undang-undang PFII ini kalau saya tidak salah kemarin di bulan Mei ya, jadi ya udah masuk sebenarnya sampai Agustus bisa, tapi ini dipercepat. Itu dulu. Jadi ini perintah, berarti kan kita juga kebetulan saya juga mengundang narsum beberapa hari yang lalu, itu yang sudah ditayang, itu tentang RUU ini. Jadi memang publik luas tidak banyak tahu ya, tapi kami kalangan ekonom kan bisa memperoleh akses itu. Nah, beberapa ekonom, salah satunya saya undang, kemarin sudah mengomentari ini jadi bagian tidak terpisahkan dari undang-undang PPSK ya, di mana undang-undang PPSK itu sendiri sedang dilakukan macam-macam hal, ada judicial review bahkan ya, undang-undang PPSK itu ada judicial review nih di MK. Belum lagi ekonom-ekonom yang di luar pemerintahan banyak berpendapat ini rawan, begitu juga komentar dari berita-berita di luar negeri, beberapa media ekonomi itu mengkritisi ya bahwa ini Indonesia kok mau menjadi tempat untuk pencucian uang, tanda petik ya, artinya ada ke sana. Nah, maka RUU ini tentu tidak terlepaskan dari stigma itu. Ini belum selesai, ini masih berlangsung perbincangannya di kala, meskipun mungkin bukan publik luas, tapi ini power di investor juga jadi pembicaraan. Muncul RUU ini, itu dulu ya, yang memang perintah dari undang-undang tersebut. Nah, ini mau disahkan sementara publik mungkin belum banyak tahu, tapi narasumber saya kemarin menjelaskan memang ini searah dengan itu. Jadi kayak memberi jalan ya, dalam konteks di mana kita memberi ruang untuk kemungkinan money laundry, pencucian uang. Nah, ini instrumennya salah satunya pusat Finansial Internasional Indonesia. Itu secara persepsi, secara teoritis sebenarnya nggak salah, secara kebutuhan udah lama ada perbincangan kita harusnya bisa menyaingi Singapura, menyaingi Dubai, punya pusat finansial ya, itu plusnya. Jadi kita juga harus fair ya, narasumber saya juga kemarin cukup fair bahwa kebutuhan itu ada dan sudah pernah diperbincangkan lama, tapi ketika dia menjadi RUU ini kelihatan lebih bukan pada pertimbangan-pertimbangan yang teknokratis begitu ya, jangka menengah dan panjang, karena untuk membangun pusat finansial internasional itu butuh waktu. Dari contoh negara-negara tadi sebutlah Singapura, Dubai dan beberapa negara lain. Nah, kita tidak, jadi kesannya memang memenuhi amanat undang-undang P2SK, dan ketika di PPF ini wacananya ada family office dan seterusnya, ya makin memperkuat opini itu. Terlepas dari PFII ini secara teknokratis, secara pertimbangan ilmiah adalah sesuatu yang layak untuk ekonomi Indonesia. Saya baca lagi ya, politikus Partai Gerindra tersebut melaporkan terhitung sejak Undang-Undang PPSK disahkan Kamis, 4 Juni maaf, jadi Juni. Jadi sebenarnya masih ada waktu sampai September tanggal 4 ya. Nah, tapi Komisi 11 ngebut nih. Nah, ini juga menarik ya, ngebutnya dari batas ini juga satu pertimbangan sendiri. Nah, lalu sudah dibentuk panja sejak 8 Juli dan bersidang secara simultan. RUU PFI mendengarkan dan mendapat masukan yang sangat konstruktif terkait dengan berbagai aspek pengaturan RUU PFI dari berbagai pihak. Jadi kita nggak bisa bayangkan nih mendengar masukannya hanya beberapa hari. 18 hari ini total pembahasan termasuk pembentukan panja loh ya. Jadi kita kadang kalau mendapat narasi begini, mudah-mudahan saya juga bisa ikut membayangkan 18 hari sudah mulai dari panja dan sebagainya, mendengarkan pihak lain itu berapa hari, bisa jadi hanya sehari kan. Nah, lalu ada akademisi, berbagai perguruan tinggi, ya kalau sehari ngundang itu ya masuk semua kan, dan seterusnya lah. Jadi ini gimana ya, saya ingin berkomentar sebagai ekonom, ya tidak harus bicara undang-undang itu berlambat-lambat, tapi dengan kecepatan seperti kilat seperti ini, padahal substansinya adalah yang serius dan sedang dalam kondisi disoroti terkait dengan kemungkinan kita sebagai negara memberi kesempatan pencucian uang, memberi kesempatan masuknya uang-uang ilegal, baik uang ilegal
dari dalam negeri hasil masa lalu maupun bisa jadi juga uang-uang ilegal internasional. Kesannya kan jadi begitu, baru dibicarakan, banyak diberitakan. Penguatan terhadap jalannya itu adalah terbaca dari EPI ini. Terlepas EPI secara keseluruhan adalah sebuah instrumen yang sebetulnya masuk akal, make sense, dan layak untuk ekonomi seperti Indonesia, tapi pasti jangka menengah dan panjang. Nah, saya baca lagi, tim perumusan dan tim sinkronisasi bekerja sesuai dengan pengawasan Panja 17 sampai 19 Juli ya. 3 hari ini perumusan dan sinkronisasi dan telah melaporkan hasil kerjanya dan rapat Panja 19 Juli. 3 hari ya, menurut tanggal 3 hari, tapi kerjanya nggak tahu nih. Hekal menjelaskan RUU EPI terdiri dari 7 bab dan 53 pasal. Panja RUU EPI melakukan pembahasan melalui penyusunan daftar inventarisasi masalah dari fraksi-fraksi. Ini juga menarik ya. Dengan waktu segitu daftar inventarisasi masalah fraksi berapa banyak. Dan mungkin fraksi tidak sempat mendengarkan pihak lain yang murni dari tenaga ahli dan anggota mereka saja. Padahal biasanya kalau DIM untuk hal-hal yang fundamental itu si fraksi bisa juga dengar pendapat dengan para stakeholder ya. Ini nggak mungkin lah menurut saya. Malah ada 503 DIM terdiri dari 367 DIM pada batang tubuh, 103 DIM pada penjelasan. Ini seolah-olah banyak ya. Nanti kalau kita lihat DIM itu ada soal atau, ada soal dan, ada soal perubahan kata. Nah, yang substansi apa ada ya saya nggak tahu dari berita ini. Tapi sepanjang saya biasanya menelisik ada DIM-DIM itu ya, untuk yang cepat-cepat begini DIM-nya nggak substansial. Kalau substansial ya molor dong pembahasannya. Nah, lalu pada penjelasan disetujui tetap. Jadi yang dipertanyakan tuh tetap di DIM. Yang merupakan perubahan redaksional ada dari 53 DIM dan menjadi 12 DIM pada penjelasannya. Ini pelaporan teknis dari Pak Hekal sebagai Panja kepada komisi ya, dan seterusnya. Saya lompatin sedikit, jadi Panja pencermatan pembahasan ini menurut Pak Hekal, tapi sudah kita lihat tadi Panja bekerja berapa hari ya. Nah, yang 18 hari itu keseluruhannya lah, dan seterusnya. Saya tidak bacakan lagi, ini laporan tentang substansi pasal-pasal berapa, babnya berapa, lalu fasilitasnya ada yang saya bacakan nih. Sementara fasilitas perpajakan dan fasilitas khusus terdiri dari 9 bagian. Nah, ini penting ya nanti kita pelajari. Jadi pengaturan pajak ini luar biasa. Dari narasumber saya kemarin menjelaskan ya konsisten dengan Undang-Undang P2SK, EPI ini memberi ya karpet merah, jalan yang baik untuk investor-investor yang masuk. Dan investor itu bisa dilindungi. Nah, sekalipun umpama, tentu tidak mungkin dikatakan begitu ya, bahwa itu adalah hal-hal yang sebetulnya latar belakang duitnya dipertanyakan, baik terkait tindakan-tindakan ilegal di Indonesia ataupun tindakan-tindakan ilegal di luar negeri. Ini yang kita khawatiri. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua perkembangan hal-hal seperti ini.